dia ingin keberlanjutannya, hasil karyanya tidak diacak-acak nantinya, belum ditentukan, belum benar-benar diikrarkan oleh Pak Jokowi, tapi sudah begitu takut sekali. Pertaruhannya adalah wajah sebagai mantan Panglima TNI. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya, Rima Andi. Gelaran Pilkada Serentak 2024 kian dekat, namun yang menarik perhatian kini adalah Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah dinilai kembali menjadi arena pertempuran antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan Jilid 2. Bahkan baru-baru ini Presiden ke-7 Republik Indonesia itu dirayu oleh sejumlah partai di Kimplos yang mengusung paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin untuk menjadi juru kampanye di Pilgub Jawa Tengah. Sementara Komisi Pemilihan Umum sendiri telah memberikan lampu hijau kepada Jokowi jika mau menjadi juru kampanye. Lantas, mungkinkah power Jokowi bisa membantu kampanye di Jawa Tengah dan mengalahkan PDIP? Saya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan pengamat politik Citra Institute Efriza. Halo Bang Efriza, sebelumnya terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan waktunya berbincang dengan saya. Iya, terima Sebagai kasih juga. Baik Bang Efriza, sebagai pengantar, bagaimana pandangan Bang Efriza sendiri melihat peluang terbuka Jokowi menjadi juru kampanye pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin? Iya, kalau melihat apa yang sudah dinyatakan oleh KPU, sudah ada perbedaan antara juru kampanye dan tim kampanye. Jadi secara tim kampanye memang tidak boleh berubah dalam hal ini karena sudah didaftarkan lebih tepatnya, jadi lebih ke etika. Tapi soal juru kampanye boleh siapapun itu, dan nantinya juru kampanye ini adalah yang diusulkan oleh Kim, yang diharapkan oleh Kim adalah Pak Joko Widodo sebagai mantan presiden. Dan kalau kita melihat apakah itu sebuah kesalahan, tentu sudah dinyatakan oleh KPU tidak ada yang salah. Namun apakah etis atau tidak, ini tergantung dari perspektif di masyarakat. Karena kalau berbicara beliau atau Pak Jokowi sudah tidak punya lagi jabatan, berarti Pak Jokowi berhak untuk menentukan pilihan politiknya. Apalagi sangat jelas, Pak Jokowi ini bisa dikatakan sudah dalam kapasitasnya sebagai individu, perseorangan. Dan tentu saja ketika beliau sudah individu, sudah perseorangan, maka ia berhak untuk menentukan pilihannya, dia mendukung siapa, dan dia berhak untuk memberikan dukungan terhadap seseorang. Kita tidak bisa melihat bahwa Pak Jokowi ini adalah orang partai politik, karena beliau sudah tidak diakui, dan beliau pun sudah terlihat diabaikan pula oleh PDI Perjuangan, dan beliau juga sudah menunjukkan juga hal yang sama. Artinya kedua belah pihak sudah sama-sama dewasa. PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi tidak lagi bersama, dan ini artinya secara individu, secara perseorangan, beliau punya hak untuk melakukan hal tersebut. Dan beliau juga adalah Pak Jokowi, jelas dia sipil, bukan militer. Dan ia tidak terikat dengan aturan. Ia juga bukan ASN dan juga bukan polisi. Artinya, ia benar-benar seorang perseorangan. Dan kalau perseorangan dan masyarakat di Jawa Tengah tentu punya keinginan menentukan pilihannya. Kalau kita lihat hasil survei sebelumnya, ada 65,2% menyatakan menunggu pilihan dari Pak Joko Widodo. Artinya saat ini Pak Jokowi adalah sebagai influencer, sebagai orang yang punya pengaruh, sebagai sosok individu, perseorangan yang punya pengaruh. Jadi dalam demokrasi boleh-boleh saja. Hanya perspektifnya memang kalau dari kacamata publik
yang akademis, tentu saja ini dianggap sebuah bentuk ketidakadilan atau sebuah bentuk kurang cermat, kurang bijak, yang semestinya Pak Jokowi ketika tidak menjadi presiden, ia benar-benar mendudukan posisinya sebagai negarawan. Seperti itu Mbak pembukanya. Oke, menurut Bang Efriza sendiri, apakah power dari Jokowi di Jawa Tengah ini bisa mendongkrak suara Lutfi dan Taj Yassin yang bakal berhadapan dengan calon dari PDIP Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi? Iya, jelas Pak Jokowi melakukan itu tentu kita bisa melihat apakah ia berpengaruh. Kita melihat pertama kali ketika survei dilakukan Kompas sebelum saat ini. Artinya sebelum benar-benar hangat seperti saat ini, 65% masyarakat menunggu pilihan Pak Jokowi. Dan yang kedua, kita tidak bisa melepaskan wilayah Solo Raya itu kekuatannya berimbang dengan Pak Presiden Jokowi. Dan berikutnya, kita tidak bisa juga melepaskan ada legacy, ada hal yang memang berhasil dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Gibran. Jadi, kalau kita berbicara bahwa Jawa Tengah ini adalah suatu hal yang melekat dengan Pak Jokowi, saya rasa ia ingin keberlanjutannya, hasil karyanya tidak diacak-acak nantinya, tidak lagi diabaikan ataupun dievaluasi oleh kalau bukan calon itu didukung oleh Pak Jokowi dan terpilih. Nah, ini artinya ada kesadaran dalam diri beliau dan kesadaran itu saya rasa sudah ditunjukkan ia beretikat baik dengan tidak melakukan itu saat masih menjabat. Ia melakukan pendekatan itu ketika sudah tidak menjabat. Dan berikutnya, saya rasa kalau ditanya apakah Pak Jokowi bisa dikatakan cawe-cawe, saya melihatnya dia sudah tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh. Bahkan Jawa Tengah ini adalah hal yang paling penting ternyata bagi pemerintahan ke depan. Apa? Pak Prabowo sudah memberikan amanat kepada pasangan dari Lutfi dan Tas Yassin untuk menjadikan Jawa Tengah ini lumbung pangan nasional. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia mau menjadikan Jawa Tengah ini adalah sentralnya. Bagaimana nanti membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik dan tentu saja sesuai dengan keinginan dari swasembada beras maupun swasembada pangan. Artinya sudah ada kesadaran dari pemerintah untuk membangun dari Jawa Tengah dulu. Dan berikutnya kita juga melihat apa yang dilakukan oleh seorang presiden Prabowo dengan memberikan sebuah arahan, harapan bahwa Jawa Tengah akan menjadi lumbung pangan nasional dan menjadi tempat hal yang menarik. Sekali lagi, wajar kalau seandainya Kim Plus benar-benar berpikir bahwa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk keberhasilan makan siang bergizi gratis atau MBZ, makan bergizi gratis, dan menciptakan swasembada pangan, dan berbagai hal yang diproyeksikan oleh pemerintah bisa berhasil jika 5 wilayah Jawa dikuasai. Dan ini artinya penguasaan Jawa sangat penting bagi Kim Plus. Dan oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Kim Plus bukan hanya memanaskan mesin, tapi juga benar-benar menunjukkan ada sinergi, ada hubungan yang sangat erat antara nanti pemerintah dengan gubernurnya. Jangan sampai Jawa Tengah ini menjadi sebuah bentuk anomali kembali. Seperti kasus Piala Dunia U20 yang pemerintah pusat sudah mencanangkan, wali kotanya sudah oke, tapi gubernurnya nyeleneh. Dan inilah yang dikhawatirkan. Dan saya rasa masyarakat pun Jawa Tengah
juga memang berharap bahwa Jawa Tengah bisa lebih maju, bisa lebih sejahtera, dan Jawa Tengah bisa lebih menjadi magnet bagi negara kita nanti ke depannya. Oke, berarti memang kedekatan dari Presiden Jokowi dengan Kim Plus ini sangat berpengaruh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, begitu ya, Bang ya? Iya, sangat Oke, berpengaruh. mm-mm. Meski PDIP tidak mempersoalkan jika Jokowi jadi juru kampanye, tapi Sekjen Hasto Kristianto menuding Jokowi masih cawe-cawe di pilkada. Bagaimana menanggapi hal itu, Bang Efriza? Ya, kalau seandainya cawe-cawe itu dikatakan oleh Asto saat Pak Presiden Mhm. Joko Widodo masih menjabat, itu benar. Tapi kalau sekarang, pertanyaannya, ini adalah iklim demokrasi. Pak Jokowi itu sudah di Solo, dia warga Solo, dia sudah tidak punya jabatan sebagai presiden, dan ia sudah individu persorangan. Apakah ia tidak boleh untuk menentukan partisipasi politiknya? Bahkan di negara demokrasi, partisipasi politik seseorang itu tidak boleh dilanggar. Partisipasi politik seseorang itu harus diberikan baik hak berorganisasi, berserikat, berpendapat, dan tentu saja dalam hal ini memberikan dukungan kepada siapa yang dicalonkannya. Dan saat ini pun baru pertemuan semata Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi baru memikirkan rencana tersebut. Benar-benar belum ditentukan, belum benar-benar diikrarkan oleh Pak Jokowi, tapi sudah begitu takut sekali. Padahal kalau kita mau melihat hal wajar, toh dia bukan lagi pejabat, dia bukan lagi seorang presiden. Apakah dengan memberikan dukungan, beliau dianggap tidak negarawan? Saya rasa salah berpikir seperti itu. Karena negarawan bukan berarti dia di Menara Gading. Dia tidak boleh untuk terlibat di dalam politik. Bukan berarti dia tidak boleh untuk memikirkan keberlanjutan bagi masyarakatnya dan bagi dirinya dan keluarganya yang tinggal di Solo. Dan ini pun saya rasa persaingannya pun masih terbuka. Di Semarang itu masih kekuatan PDI Perjuangan. Di Solo Raya masih seimbang antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Dan saya rasa kalau Hasto mengatakan bahwa cawe-cawe, ini adalah kesalahan berpikir. Cawe-cawenya di mana? Kan tidak punya lagi jabatan. Mhm. Pengaruhnya di mana? Kalau berpengaruh terhadap nantinya Kim Plus dan Pak Prabowo akan turun tangan, itu artinya secara verbal, secara tidak langsung, Pak Hasto mengatakan bahwa Pak Prabowo secara tidak langsung ya Mbak, Pak Prabowo ini diatur oleh Pak Jokowi. Mhm. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi. Karena kalimat cawe-cawenya ini tentunya harus dilihat dia masih punya pengaruh, punya kekuasaan. Sementara Pak Jokowi ini sudah tidak pengaruh, tidak berkuasa, walaupun ada anaknya, tapi saya yakin anaknya itu pun juga berpikir ulang kalau dia konsentrasinya harus di Jawa Tengah terus, karena situasinya ia harus mengadakan evaluasi dan mengadakan beberapa rancangan ataupun beberapa uji coba untuk makan bergizi gratis. Dan fokusnya malah pemerintahan ini bukan di Pilkada Jawa Tengah, tapi terlihat pemerintahan ini fokusnya lebih kepada DKI Jakarta atau DKJ saat ini. Dan saya melihat tudingan Hasto ini malah meremehkan kekuatan dari PDI Perjuangan. Karena itu basisnya PDI Perjuangan. Kenapa lawan seorang Presiden Jokowi yang waktu masih menjabat dianggap sebagai bebek lumpuh, tapi setelah tidak menjabat masih tetap dibawa dianggap cawe-cawe. Dan apakah PDI Perjuangan mentalnya cuma sebegitu saja? Hanya menghadapi satu orang, Jokowi begitu takut sekali. Dianggap cawe-cawe, padahal sudah dianggap beliau adalah bebek lumpuh ketika masih memerintah.
Oke, Bang Efriza, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ganjar Pranowo bakal menjadi juru kampanye di Jawa Tengah. Apa arti dengan turun gunungnya Megawati ikut kampanye ini sebuah kekhawatiran dari internal PDIP? Iya, kalau berbicara Ibu Megawati turun gunung, Pak Mhm. Ganjar Pranowo turun gunung, ini artinya memang di sana ada legasi yang mereka tahu sendiri. Ganjar tentu saja khawatir kalau hasil karyanya nanti sebagai gubernur banyak terbongkar kebobrokannya. Ketika misalnya yang terpilih adalah bukan dari kader PDI Perjuangan. Ibu Megawati tentu saja akan malu karena PDI Perjuangan kemarin saja sudah turun 2,6%. Dan begitu juga di Jawa Tengah, PDI Perjuangan sudah kehilangan kursi sebanyak sekitar 9 sampai 10 kursi. Artinya apa? Basis PDI Perjuangan sudah rontok di 2024 kemarin di Pilpres. Kekuatan dari PDI Perjuangan itu sudah tidak berdaya dengan fakta bagaimana ia kesulitan untuk mencari mitra koalisi. Semua dirangkul oleh pemerintah. Bahkan bisa dikatakan jika saja Pak yang sekarang Andika Perkasa benar-benar dia refleksi dirinya bahwa ia adalah Panglima TNI dan ia benar-benar wajahnya TNI, semestinya kalau ia sadar, ia merasa pertaruhannya begitu tinggi karena pertaruhannya adalah wajah sebagai mantan Panglima TNI yang dikalahkan, kalau seandainya kalah, yang dikalahkan oleh polisi. Yang kedua, dikalahkan dalam hal ini dengan fakta nyata kandang banteng kalah. Dan ini artinya Ibu Megawati dengan Ganjar sudah menyadari wilayah Jawa Tengah sedang tidak baik-baik saja. Dan 52, sekian persen hasil dari poll tracking dan melawan 31 ada sekitar 20,8% perbedaannya dan tidak akan ada putaran kedua. Ini jelas bahwa kandang banteng lagi-lagi kalau kalah sangat memalukan bagi PDI Perjuangan karena ini adalah basisnya dan karena bukan hanya basisnya tapi juga kekalahan dari PDI Perjuangan adalah salah menempatkan seseorang. Karena siapa? Dianggap salah menempatkan seseorang karena yang diharapkan untuk menang di Jawa Tengah itu bukan dari Andikanya, tapi dari Pak Hendarnya yang merupakan cawagup. Sementara Andika ini adalah dari pusat yang dibawa ke Jawa Tengah, yang bisa dikatakan ia tidak begitu mengetahui Jawa Tengah, apalagi dia seorang Panglima TNI yang tidak begitu melekat dengan masyarakat. Beda dengan Pak Lutfi yang memang dari awal sudah difavoritkan oleh masyarakat. Dia adalah Kapolda Jawa Tengah. Berikutnya, Tas Yassin adalah hal yang menyatakan kalau petahana dianggap sukses, tentu saja Tas Yassin ini bernilai elektabilitasnya tinggi. Dan dari segi perorang, kedua-duanya mengalahkan Andika dengan Hendar. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan Banteng siap-siap malu menghadapi kekalahan kedua kali dalam rentang waktu yang begitu cepat. Dari Februari ke November. Masih di tahun 2024. Dan dikalahkan kembali oleh satu orang Presiden Jokowi yang sekarang adalah seorang individu persorangan. Dan begitu malunya sampai harus turun semua personil sampai ketua umum yang biasanya ketua umum PDI Perjuangan itu berada di Menara Gading semata. Ya, seperti apa yang dikatakan Bang Efriza tadi bahwa Jawa Tengah sebagai kandang banteng dalam setiap pilkada lantaran PDIP berulang kali mampu mengantarkan kadernya sebagai gubernur.
Menurut Bang Efriza sendiri, apakah Pilkada tahun 2024 ini kandang banteng akan terbelah? Ya, kalau melihat apakah kandang banteng akan terbelah, saya rasa kekuatan dari banteng ini, satu sisi bisa saja masyarakat maupun kader PDI Perjuangan yang kader dalam hal ini yang bukan KSB ya, Mhm. yang simpatisan, ini bisa saja memilih tidak memilih PDI Perjuangan. Kenapa? Karena logikanya adalah yang dipilih tokoh, itu yang pertama. Yang Mhm. kedua adalah program. Dan yang ketiga adalah gagasan itu benar-benar sama atau berhubungan dengan pusat. Dan mereka pun, masyarakat Jawa Tengah, sudah juga menyatakan mereka menunggu arah dari Pak Jokowi. Jadi, kalau bertanya, apakah nanti kader-kader PDI Perjuangan akan membelot? Kemungkinan besar bisa jadi. Karena rumus pemilihan umum adalah langsung umum bebas rahasia. Kalau seandainya PDI Perjuangan benar-benar harus menunjukkan kader-kadernya memilih sesuai dengan arahan dari PDI Perjuangan, itu namanya tidak lagi demokratis. Karena sifatnya di dalam pemilihan umum adalah rahasia. Dan saya meyakini pula, situasi nanti mereka tidak lagi berbicara, mereka berkata apa, tapi mereka berbicara siapa yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, kesejahteraan mereka, siapa yang bisa menjanjikan pembangunan di Jawa Tengah lebih baik. Apalagi kalau sudah dinyatakan bahwa Jawa Tengah adalah lumbung pangan dan menjadi suatu hal yang sudah dititipkan oleh Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih kepada pasangan Tas Yassin dan Lutfi atau Lutfi Tas Yassin. Dan tentu saja apa yang sudah dititipkan oleh Prabowo kepada Tas Yassin yang saat ini petahana, ini menunjukkan ada harapan besar bagaimana Jakarta menjadi magnet lebih baik. Dan kalau saya pribadi melihat Banteng tidak perlu malu kalau seandainya kalah. Karena basis Banteng tetap menang di sana. Di sektor legislatif. Di sektor pemilu legislatifnya. Sementara di sektor pilkada, kalah di sana, memang sedikit banyak buat PDI Perjuangan agak memalukan. Tapi kalau berbicara real, memang PDI Perjuangan tidak punya sosok yang bagus, tidak punya sosok yang menjual. Bahkan dalam segi elektabilitas saja, Andika Perkasa dimajukan ke Jawa Tengah itu karena terpaksa. Dan itu pun di last minute di Jawa Tengah. Artinya, PDI Perjuangan harus sadar bahwa pengkaderan PDI Perjuangan belum lagi bernas, belum lagi hebat ketika Ganjar sudah tidak menjabat. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan. Siapa yang akan didukung, yang akan bisa menjaga kandang banteng? Kalau dari awal saja kita lihat elektabilitas Lutfi, Pak Lutfi dan Pak Kaisang yang begitu kuat. Sementara orang-orang Banteng tidak ada. Jadi kalau kalah, saya rasa bukan kekalahan yang memalukan bagi Banteng. Karena memang dia tidak punya kader. Dan Andika adalah dipaksakan. Sementara sisi berikutnya, masyarakat memang butuh lebih baik kehidupannya. Jadi, kenapa tidak? Toh, Banteng bisa menjadi pengimbang pemerintahan ke depan. Karena Banteng di sana masih yang menguasai kursi DPRD. Mhm. Oke, jika seandainya PDIP kalah di kandang banteng, apakah bisa disebut Jokowi Ahmad Lutfi merampas kehormatan PDIP di Jawa Tengah, Bang? Ya, kalau dikatakan Jokowi dan Pak Ahmad Lutfi merampas di Jawa Tengah,
bisa dikatakan ya sangat merampat. Dan sisi yang lain ya tadi saya bilang kalau mau dianggap memalukan, iya memalukan. Tapi kalau mau refleksi, tidak memalukan karena memang Banteng sedang PDI Perjuangan sedang tidak punya calon. Hasil elektabilitasnya Andika itu dipaksakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara bahwa PDI Perjuangan memang dari awal sudah terlihat wilayah Jawa Tengah, PDI Perjuangan hanya menjadi oposisi, bukan lagi memerintah di Jawa Tengah. Dari awal sudah terlihat. Artinya apa? Ini adalah bentuk nyata dan PDI Perjuangan tidak perlu malu. Karena kalaupun dia masih bisa menjadi oposisi, dia masih bisa bersuara keras karena itu adalah kandangnya Banteng. Tapi kalau mau melihat refleksi berikutnya, kita bisa melihat bagaimana Banteng begitu fokus di DKI Jakarta. Tiba-tiba Ridwan Kamil elektabilitasnya bisa disalip oleh Pramono dan Rano. Ini artinya apa? Jangan-jangan DKI Jakarta sudah sebuah simbol. Banteng sudah siap melepaskan Jawa Tengah untuk memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Karena begitu besar energinya, begitu besar effortnya yang diberikan oleh Banteng di DKI Jakarta ketimbang di Jawa Tengah. Bahkan yang memalukan adalah ketika ditanya bagaimana strateginya, apa yang akan dilakukan oleh Andika Perkasa sebagai calon gubernur. Dia berkata bahwa semua diserahkan kepada partai. Saya tidak tahu bagaimana strategi partai dan KSB-nya akan melakukan apa. Semua diserahkan kepada mereka. Artinya personal branding Andika pun tidak begitu oke. Yang kedua, Andika juga tidak punya mental sebagai ideologis PDI Perjuangan karena dia adalah kader loncatan, kader baru atau kader comot kalau seandainya mau digunakan. Mencomot orang yang populer karena dia sudah purnawirawan, dia sudah selesai dengan Panglima TNI, baru diajukan. Hanya karena itu saja. Artinya, dia bukan kader-kader ideologis dari PDI Perjuangan. Makanya narasi di Jawa Tengah, kalau sampai Andika menang, pertanyaannya adalah masyarakat mau diperintah oleh orang yang tidak mengenal Jawa Tengah kah? Yang kedua, apakah masyarakat mau legasi yang sudah dihasilkan ternyata tidak bisa berjalan dengan baik? Dan yang ketiga, apakah masyarakat mau mengorbankan Jawa Tengah sebagai calon lumbung pangan nasional diberikan kepada Banteng hanya karena ini adalah kandang Banteng, ini adalah PDI Perjuangan. Sementara sisi yang lain, yang menjadi pertanyaan dari masyarakat atau untuk masyarakat adalah siapa yang dipilih? Partai atau tokoh? Siapa yang memerintah? Partai atau tokoh? Yang memerintah adalah siapa yang terpilih, bukan partainya. Jadi, jangan sampai salah memilih dan jangan sampai lagi-lagi hanya melihat Pak Jokowi dalam narasi yang sudah usang. Cawe-cawe seorang Jokowi, padahal Jokowi sudah tidak jadi presiden. Iya, terakhir Bang Efriza, Jokowi dan Ahmad Lutfi melakukan pertemuan di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 27 Oktober atau 2 hari lalu. Bagaimana menanggapi pertemuan itu, Bang Efriza? Iya, pertemuan ini menunjukkan semakin dekat. Pertemuan ini menunjukkan personal branding yang lagi dibangun ataupun pengaruh yang lagi dibangun. Dan ini menunjukkan sebuah cara untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Apa pesannya? Ahmad Lutfi dan Tas Yassin didukung oleh mantan Presiden Joko Widodo. Atau kalau saya menyebut Ahmad Lutfi dan Tas Yassin didukung oleh mantan wali kota Solo dan dia adalah persorangan supaya narasinya menjadi bersih dan narasinya tidak dibawa kepada tadi bahwa presiden
cawe-cawe. Padahal presidennya sudah Prabowo Subianto. Dan ini artinya sebuah kesalahan. Dan saya melihat bahwa pertemuan ini adalah simbol dukungan dari pusat kepada daerah, simbol dukungan dari elektabilitasnya yang tinggi, dan direspon oleh Pak Jokowi untuk menjaga legasi apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi. Dan ini juga simbol yang menyebabkan akhirnya Hasto keluar kandang dan menyatakan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe, dan lagi-lagi nanti Hasto diyakini narasinya cuma satu, bahwa cawe-cawe presiden itu tidak etis. Padahal yang harus diingatkan adalah dari awal survei Kompas, sosok Presiden Jokowi, sosok Pak Prabowo sangat ditunggu. Ke arah mana dukungannya ditunggu oleh masyarakat. Dan sebesar 65,2% mendukung Jokowi untuk memberikan narasi dukungannya kepada siapa, dan yang ke Pak Prabowo 66,4%. Artinya memang sosok itu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai figur yang mau menjadi lentera atau menunjukkan jalan yang terbaik. Siapa tokoh yang baik dipilih? Apakah tokoh yang benar-benar mengerti Jawa Tengah atau tokoh yang diimpor atau dikirim dari pusat ke daerah, atau tokoh yang tidak mengenal Jawa Tengah kecuali cawagupnya Pak Hendar. Dan ini adalah sebuah hal yang harus diedukasi kepada masyarakat. Masyarakat mau memilih orang yang terbaik, orang yang didukung pusat, atau hanya sekedar ini kandang banteng. Baik Bang Efriza, terima kasih sudah berbincang dengan saya di program On Focus hari ini. Kita akan nantikan bersama apakah Jokowi menerima ajakan dari Kim Plus menjadi juru kampanye di Jawa Tengah. Namun terlepas dari hal itu, kita berharap Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian Tribun On Focus hari ini, sampai jumpa. Saya Rima Anggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Tribun On Focus selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.